Shalom. Silakan duduk ibu-ibu yang cantik-cantik semua. Significant woman ya. Artinya apa? Ibu-ibu tuh penting. Signifikan tuh artinya penting ya. Wanita itu luar biasa penting. Karena tanpa wanita Adam gak bisa memberikan keturunan, ya enggak ya. Jadi wanita ini sangat penting dan hari ini kita mau belajar satu hal tentang merdeka dari sakit penyakit. Berapa banyak dari kita di sini yang cukup paham bahwa hal yang satu ini itu banyak yang gak dimengerti sama orang percaya. Ya, banyak kita sebagai orang percaya kenapa ya? Kok sakit? Ya, mungkin kita, mungkin keluarga kita, mungkin orang yang kita kenal dan katanya Tuhan baik. Kok gitu ya? Kok dia kena sakit? Padahal dia begitu rajin, setia melayani ya, taat memberikan perpuluhan. Wah, pokoknya segala macam bisa dirunut ya. Tapi ini menjadi satu topik yang kita perlu tahu. Kenapa? Karena kita penting. Kita punya keluarga, kita punya teman dekat. Dan kita semua dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kita harus tahu kabar baiknya itu apa. Firman Tuhan tentang sakit penyakit, kesembuhan itu apa. Supaya kita bisa menyampaikan siapa sih? Pertama-tama apa yang ada di keluarga kita dulu. Pertama-tama buat kita tentunya. Tapi setelah kita tahu, ingat gak waktu perempuan di Samaria, begitu dia mendengarkan firman yang memerdekakan, dia lari beritakan itu sampai kota-kota semuanya tuh dengar tentang kabar baik, ya enggak? Tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, itu enggak mungkin dia diam. Begitu dia tahu tentang kesembuhan, dia terima kesembuhan, dia lari pasti. Semuanya menjadi pemberita kabar baik. Nah, sore ini saya berdoa kita semua tangkap firman Tuhan ini karena kita mau memberitakan kabar baik. Ya, Yesus bilang apa? Engkau akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Artinya apa? Yesus saat ini dia pulang ke surga, tapi dia percayakan kepada gerejanya, kepada orang percaya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan di bumi. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Yesus tuh selalu dibilang berjalan, berkeliling, menyembuhkan, membebaskan orang dari segala kuasa kegelapan, ya enggak? Dia selalu berjalan berkeliling menyembuhkan, membebaskan, memberitakan kerajaan Allah sudah datang. Kita, kalau kita adalah murid, harusnya murid itu sama kayak gurunya. Ya enggak? Kita tuh enggak tahan tuh ngelihat sesuatu yang enggak sesuai. Karena itu sebabnya Yesus mengajarkan berdoalah demikian. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya pray in this manner. Jadi maksudnya berdoa prinsip-prinsipnya seperti ini. Apa sih? Kita harus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kita ini pembawa kabar baik itu. Kita ini yang dipercayakan Yesus untuk melanjutkan pelayanannya. Nah, kalau untuk hal yang satu ini, itu kalau kita belum paham, kita bisa ditipu sama iblis. Karena akhirnya kita nggak tahu bagaimana memerangi sakit penyakit. Dan setelah itu kita juga jadi susah untuk melayani orang lain, ya nggak? Ya. Nah, satu firman yang akan saya bawa di sini, saya mulai dari Yohanes 8 ayat 36. Dikatakan seperti ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa? Waktu kita menyembah Yesus ya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus tuh memerdekakan. Dan dikatakan waktu anak memerdekakan kita tuh harusnya benar-benar merdeka. Cek aja sekarang,
ada nggak masih yang kita belum merdeka dalam satu area? Area yang sebenarnya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kalau ada di antara kita mungkin dalam masalah apa? Kesehatan, ya, atau mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, kita harus tahu bahwa tidak, ini bukan bagianku, gitu. Karena waktu Yesus memerdekakan aku benar-benar merdeka. Merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari segala bentuk-bentuk, segala perbuatan iblis yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, ya enggak? Nah, Yohanes 8 ayat 31 32 ini memberitahu kuncinya. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan itu. Karena saya berdoa, kita sebagai orang Kristen harusnya nggak puas cuma datang ke gereja, datang ke ibadah, tapi kehidupan kita nggak ngalamin perubahan. Ya nggak? Cukup. Bilang, ikuti saya, bilang 1, 2, 3 cukup gitu ya. 1, 2, 3 cukup. Mulai sore ini saya mau lihat kuasa firman bekerja membawa saya mengalami kemerdekaan itu. Amin. Karena apa artinya kalau kita nggak bisa ngalamin janji-janji Tuhan. Padahal di dalam Korintus dikatakan karena semua janji Allah adalah ya di dalam siapa? Yesus. Dan olehnya kita mengatakan amin. Dan bagian Yesus tuh udah selesai. Bayangin ya kalau saya yang merenungkan. Kalau saya sedang menghadapi satu situasi, satu tantangan. Saya merenungkan aja apa yang Yesus bilang sudah selesai. Ya enggak? Kita setiap orang percaya itu luar biasa tuh. Perjalanan iman kita itu bukan menuju kemenangan. Kita sudah mulai dari kemenangan Yesus, ya enggak? Berjalan aja tinggal di dalam kemenangan itu. Berjalan di dalam kemenangan. Bukan lagi harusnya berusaha mendapatkan kemenangan. No, kita nggak bisa buat itu. Ya enggak? Yesus aja satu-satunya yang sudah lakukan itu. Dan dia katakan sudah selesai. Bagian kita sebagai orang percaya itu hanya tinggal bagaimana kita berdiam, masuk, beristirahat di dalam apa yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Kita nggak lagi mau berusaha mendapatkan kesembuhan. Kita nggak mau lagi berusaha mendapatkan hidup berkelimpahan itu. Karena dikatakan setiap janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Dan olehnya kita mengatakan amin. Masalahnya ada bagian kita. Kita harus bilang amin. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, dapat. Gitu loh. Begitu aja mekanismenya. Kehidupan kekristenan itu adalah hidup oleh iman. Tanpa iman gak mungkin seseorang memperkenan hati Tuhan. Ya gak? Keselamatan kita terima dengan iman. Bukan dengan perbuatan, Efesus 2 ayat 8-9 bilang, ya enggak? Kesembuhan kita juga kita terima hanya dengan iman. Setiap janji Tuhan kita bisa terima hanya dengan iman. Nah, firman ini tapi mengatakan kuncinya untuk kita bisa mengalami kemerdekaan itu adalah bagaimana kita tahu kebenarannya. Ya, jadi kita lihat di Yohanes 8 ayat 31-32. Di situ Yesus berkata ya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan kita tuh kebenaran. Bagaimana tadi kita mau merdeka dari sakit penyakit, kita perlu tahu kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau kita nggak mengerti, kita nggak tahu, disitulah kita nggak bisa terima apa yang Yesus sebetulnya sudah berikan buat kita.
Nah, sekarang saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang percaya bahwa sakit penyakit itu bukan warisan orang percaya? Coba. Ya, banyak yang sudah angkat tangan, mungkin yang lain masih ragu-ragu. Tapi nanti saya akan ulang pertanyaan ini di akhir. Saya mau lihat apakah setelah mendengarkan firman kita bisa tangkap apa sebenarnya yang firman katakan. Ya, kebenaran ini penting Bapak Ibu. Karena tanpa kebenaran kalau kita nggak paham, kita nggak bisa nikmatin. Bukan karena Tuhan nggak kasih, Tuhan udah kasih. Tapi kalau istilahnya gini, kalau saya di sini ya datang ke GBI Sawangan, tadi saya belum kenalan ya, tapi saya datang gitu ya, Ibu Elsa sambut saya, Ibu Yohana apa kabar gitu ya, terus tadi bilang, Bu ada makanan enak nih gitu ya, terus mau dikasih ke saya, tapi kalau saya nggak terima, saya nggak bisa nikmatin juga, ya nggak? Jadi bukan masalah Bu Elsa nggak mau kasih ke saya makanan itu, tapi kalau saya nggak terima, saya nggak bisa nikmatin. Begitu juga dengan semua janji Allah yang lain. Ya, nama saya Yohana Gultom, bisa dipanggil Hana. Ya, saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di UI. Ini kali yang kedua saya boleh diberikan kesempatan ada bersama dengan keluarga TSW ya, ibadah wanita. Saya sangat diberkati karena saya lihat semuanya antusias. Ibu-ibu yang perannya tuh penting dan sangat antusias. Dan saya berdoa hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Sehingga kita semakin bisa Tuhan pakai. Ya. Nah, jadi masalahnya tuh perlu kita tahu. Nah, ada 7 kebenaran yang saya mau bahas. Jadi ini gak apa-apa ya, hari ini kita agak belajar sedikit, boleh ya? Ya, biar karena waktu kita tahu kebenaran, kita bisa klaim janji Tuhan. Selesai dari ibadah ini, ibu-ibu ini semuanya langsung sangat powerful ya. Kita bisa lihat, kita bisa punya otoritas terhadap sakit penyakit, kita bisa berkata tidak, bahkan kita bisa melayani orang yang sakit. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Amin, luar biasa. Karena Yesus memang semasa dia hidup, dia berjalan berkeliling selalu menyembuhkan orang. Kalau ibu-ibu lihat di Alkitab, tidak ada satu cerita di mana ada orang yang sakit datang kepada Yesus, terus Yesus bilang, maaf, bukan kehendak Tuhan, gitu kan? Nggak ada kan yang kayak gitu kan? Atau Yesus bilang, maaf, belum waktunya. Nggak ada. Bayangin ya, bahkan wanita yang sakit pendarahan itu nggak minta izin. Tapi dia dengan imannya merangkak dan mencoba menjamah jubah Yesus. Terus dibilang di sini, Yesus tuh bingung, hey ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dia nggak minta izin. Tapi dia bisa tarik keluar kuasa kesembuhan itu. Padahal dia bukan orang percaya perjanjian baru. Wow, kita lebih-lebih nih. Kita harusnya lebih punya hak. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Dia sudah bangkit. Dan kita bilang, aku percaya kepadamu Yesus. Ya enggak? Kita ini orang percaya perjanjian baru. Yang harusnya statusnya itu lebih tinggi daripada si perempuan sakit pendarahan itu. Karena dia belum ada di dalam perjanjian yang baru. Kita sudah ada di perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Powerful. Powerful. Kalau bayangkan wanita sakit pendarahan ini aja bisa datang ya. Dia bisa tarik itu nggak pakai minta. Tapi sekarang banyak orang Kristen. Mau berdoanya gini, Tuhan kalau boleh gitu ya. Tuhan kalau kamu mau. Kalau Tuhan berkenan. Nah udah beda tuh sama si perempuan sakit pendarahan. Dia nggak pakai tanya-tanya karena dia tahu. Mesias yang akan datang itu akan mati untuk menebus dosa dan juga membayar semua sakit penyakit. Ya enggak? Kita Mesiasnya udah datang.
Mesiasnya sudah mati, sudah bangkit, sudah naik, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dan dia ada di sini. Dan dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Wow. Kalau kita masih berdoanya, Tuhan, kalau boleh, kalau engkau berkenan, artinya ada kebenaran yang harus kita ketahui dulu, ya. Kebenaran yang pertama harus kita pahami bahwa sakit penyakit itu bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dibilang dia itu penyembuh. Masa Tuhan yang penyembuh dia juga yang kasih sakit penyakit? Kalau Yesus itu bahkan datang untuk menebus kita, menanggung sakit penyakit kita, masa dia yang kasih sakit penyakit sih? Ya, Mazmur 100 berapa itu saya nggak lihat. 103 ayat 2 sampai 3. Itu bahkan dikatakan di situ. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan kamu. Sejak awal tuh Tuhan tuh penyembuh. Mazmur 103 bahkan bilang, Mazmur Daud ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Kita tuh punya Tuhan yang menyembuhkan. Namanya suka dibilang dia Jehovah Rafa, ya enggak? Bahkan di Yesaya 53 ayat 10 itu dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Yesus di kayu salib. Dia di situ Yesus. Dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi ibu-ibu, Yesus di kayu salib. Itu tuh Tuhan tuh kalau di dalam bahasa Inggrisnya, it was pleased God to bruise him. Jadi menyenangkan Tuhan untuk menghancurkan Yesus dengan sakit penyakit. Why? Supaya kita gak perlu tanggung. Tuhan dari awal, kita harus tahu mungkin ya kebenaran yang kedua ini. Saya masuk langsung dulu ke kebenaran yang kedua. Sakit penyakit itu masuk ke dunia lewat dosa asal. Jadi karena memang kejatuhan manusia ke dalam dosa, dunia ini udah penuh dengan dosa, dengan kehancuran, makanya ada sakit penyakit. Sejak awal Tuhan gak pernah ciptakan sakit penyakit, ya gak? Waktu Tuhan menciptakan dunia beserta isinya, selalu dia bilang semuanya itu sangat amat baik. Ya, jadi kita harus tahu nih, Tuhan bukan menghendaki kita sakit. Tuhan tidak menghendaki kita sakit. Bahkan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita baca di Wahyu 5, anak domba yang disembelih, ya, anak domba yang disembelih itu dibilang yang sudah tertulis di kitab kehidupan sebelum dunia diciptakan. Jadi Tuhan tuh udah punya rancangan penebusan. Nah, waktu Yesus di kayu salib, dia bukan saja membayar semua dosa kita, tapi dikatakan tadi yang di kebenaran pertama itu, Tuhan itu berkehendak bahkan untuk meremukkan Yesus dengan sakit penyakit. Supaya apa? Supaya kita gak perlu bayar lagi sakit penyakit itu. Amin. Roma 3 ayat 5 ayat 12 itu bilang, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi waktu Adam jatuh ke dalam dosa nih, dosa itu bawa maut. Maut, kematian itu masuk ke dalam dunia. Dan kita semua tahu sakit penyakit itu awal dari kematian. Ya enggak? Tapi kabar baiknya Yesus sudah membinasakan kuasa dan efek dosa. Efek dosa itu artinya apa? Termasuk sakit penyakit. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk membinasakan, menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Dosa ya dan efek-efeknya termasuk sakit penyakit itu sudah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Amin. Nah, setelah kita tahu, oke, berarti Tuhan gak menghendaki aku sakit. Artinya apa? Kalau ada sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Ya. Kebenaran yang ketiga itu bilang yang harus kita ketahui bahwa Yesus sudah membayar semua sakit penyakit kita dan kesembuhan kita itu bagian dari paket keselamatan. Ini luar biasa loh. Tadi kita menyanyikan Tuhan Yesus baik, sangat baik, Yesus baik, Yesus baik. Kita tuh harus semakin mengerti apa maksudnya baik. Karena dia memang sungguh-sungguh baik. Dia bukan cuma bayar dosa kita, dia tebus kita dari segala kutuk. Termasuk sakit penyakit. Coba kalau ibu-ibu nanti ya baca di Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Gitu kan? Kan Tuhan bilang kan pada hari ini kuperhadapkan kepadamu hidup atau mati. Berkat atau kutuk. Tapi Tuhan bilang pilihlah hidup, pilihlah berkat. Tuhan tuh perhadapkan. Karena apa? Karena kita diberikan free will. Ya. Tapi Tuhan bilang pilihlah berkat, pilihlah hidup. Nah kalau kita lihat di list tentang kutuk. Itu semua nama-nama sakit penyakit ada di situ tuh. Bukan berkat. Sakit penyakit itu kutuk. Tapi kabar baiknya Yesus di kayu salib bahkan menjadi kutuk buat kita. Supaya apa? Kita gak perlu tanggung lagi semua kutuk yang sudah dibayar Yesus. Seringkali ibu-ibu kita gak bisa terima kesembuhan kita hanya karena kita gak tahu bahwa itu udah dibayar. Iblis nih pinter. Dia tuh menipu ya. Dengan cara membuat kita tuh gak tahu warisan kita tuh apa. Jadi kita terus aja alami itu karena kita pikir oh itu bagian dari Tuhan. Bagian dari proses. Bagian dari bagaimana Tuhan mau membuat saya, memproses saya. Padahal gak perlu seperti itu. Sakit penyakit sudah dibayar oleh Yesus lunas. Amin. Coba kita lihat ayat lainnya. Di situ kebenaran yang ketiga ayat Matius 8 ayat 16 sampai 17. Di sini dinubuatkan ya Yesus itu di sini dituliskan Yesus dengan sepatah kata mengusir roh-roh dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit kita. Ini Mesias yang dijanjikan. Kenapa wanita sakit pendarahan itu bisa dengan yakin? Dia gak perlu tanya, dia yakin kalau aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Karena dia wanita Ibrani. Wanita Ibrani tahu persis firman-firman janji-janji Tuhan. Bahwa akan diberikan Mesias yang akan menanggung kelemahan dan sakit penyakitnya. Makanya dia bisa dengan iman, dia pegang dan dia terima kesembuhannya. Amin. Nah 1 Petrus 2 ayat 24 bahkan bilang ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah kita harus hidup untuk kebenaran. Kebenarannya apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan akan, telah. Karena dia sudah selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus katakan sudah selesai. Artinya semua yang dibayar Yesus itu sudah selesai. Kita bisa tinggal terima. Dengan apa? Iman. Itu makanya saya selalu menikmati betapa itu semua anugerah.
Bagaimana kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ya enggak? Kita terima keselamatan bukan karena perbuatan baik kita loh. Tapi karena iman. Demikian juga kita bisa terima kesembuhan kita. Demikian juga kita bisa menolak semua tipu daya iblis. Kita bisa mengusir semua sakit penyakit. Hanya dengan iman percaya bahwa anugerahnya itu sempurna di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah ini ada Efesus 2 ayat 8-9 yang berkata, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata diselamatkan di situ itu soteria. Bahasa Greeknya, Yunaninya. Itu artinya disembuhkan, ditebus, diampuni, dimerdekakan. Semuanya lengkap ada di situ. Gimana cara terimanya? Oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bukan cuma keselamatan kita, pengampunan dosa yang adalah pemberian. Kesembuhan kita pun pemberian Allah. Kelepasan kita dari roh mamon, roh kemiskinan itu adalah pemberian Allah. Kalau hari-hari ini kita punya satu area yang kita masih berjuang. Cara menangnya gimana Bu? Gampang. Gak usah, aduh saya harus berbuat apa lagi nih. Aduh saya harus melayani seperti apa lagi nih. Gak gitu. Cara menerimanya apa tadi? Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Akui aja. Yesusku sudah mati, dia sudah jadi miskin agar aku kaya. Dia sudah diremukkan dengan sakit penyakit agar aku gak perlu tanggung sakit penyakit. Kita bisa terima dengan iman, dengan melihat bahwa itu adalah anugerah Tuhan semata. Bukan karena perbuatanku. Makanya di sini dikatakan bukan hasil pekerjaanmu. Bukan karena perbuatan baikmu. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua adalah anugerah. Kita bisa terima dengan iman. Kita mau ada pemulihan di dalam keluarga. Berdiri aja untuk berkata bahwa segala kerusakan, segala perbuatan iblis itu sudah ditebus, dibayar oleh Yesus di kayu salib. Aku mau terima kepulihan keluargaku dengan iman sebagai anugerah dari Tuhan. Anugerah semuanya. Itu sebabnya dibilang orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kebenaran yang keempat. Tuhan tidak mengizinkan atau memakai sakit penyakit untuk membawa kebaikan. Nah, seringkali dulu saya juga begitu ibu-ibu. Saya datang ke sini itu karena saya menyampaikan hal ini karena saya sudah diberkati. Saya sudah diberkati dengan kebenaran yang memerdekakan saya. Sehingga saya mau menyampaikan kabar baik ini ke siapapun juga yang saya ketemu. Kenapa? Karena ini adalah Injil, gospel. Gospel itu tentang kabar baik. Itu sebabnya saya berdoa setelah dari sini, ibu-ibu juga semangat untuk memberitakan kabar baik ini. Bisa dipelajari lagi nanti ya, PPT-nya bisa dibaca di rumah untuk direnungkan lagi sampai kita terima, kita tangkap. Yes, ini bagianku. Amin. Nah, seringkali kita orang Kristen itu suka beranggap, ya gak apa-apa lah. Itu memang Tuhan mau pakai itu untuk mengajarkan saya rendah hati. Untuk mengajarkan saya macam-macam ya alasannya. Tapi itu semua kebohongan dari iblis. Karena kalau Tuhan mengajar, dia pakai firman. Firmannya itu yang akan mengajar, mendidik, mengkoreksi, mendisiplin. Ibu bapak saya ini kan mau buat sekolah. Tuhan kasih ke saya visi untuk buat sekolah Kristen. Jadi saya suka memberikan webinar gitu ya buat orang tua. Kalau saya ngobrol sama orang tua sejahat apapun, dia pasti gak mau mendidik anaknya dengan mencelakakan. Walaupun anaknya nakal nih, masa sih dia jeblosin gitu ke got supaya dia belajar? Gak mungkin. Kita orang tua dunia aja tahu bagaimana mengasihi anak kita. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Gak mungkin Bapa yang baik itu yang kita sebut juga Allah penyembuh. Dia Jehovah Rafa. Mana mungkin dia mau mengajar kita dengan memberikan kita sakit penyakit. Tuhan yang kita sembah itu bukan Allah yang skizofrenia.
yang bingung gitu ya. Saya kasih sakit penyakit supaya dia menyembah saya. Dia enggak gitu. Sejak awal dia mau berikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Di situ dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bayangan karena pertukaran tuh jadi kayak agak gak jelas gitu. Tidak ada ketidakjelasan di dalam Tuhan. Segala yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas Bapa segala terang. Artinya apa? Yang tidak baik udah pasti bukan dari Tuhan. Sakit penyakit sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena dia Bapa yang baik. Kejadian 1 ayat 31 waktu Tuhan menciptakan, ini saya mau kasih lihat. Sejak awal sampai akhir Tuhan tuh selalu rancangannya tuh rancangan yang baik. Waktu dia ciptakan manusia kan dia bilang apa? Dia ciptakan manusia, dia ciptakan semuanya. Dia melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sampai di Wahyu 22, waktu saya menyiapkan ini saya merenungkan lagi. Saya juga diberkati sendiri ya. Dikatakan seperti ini, lalu ia menunjuk kepadaku sungai air kehidupan. Ini tentang nanti Yerusalem baru. Itu akan ada sungai air kehidupan. Di mana katanya di tengah-tengah kota itu, seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi Tuhan selalu mau menyembuhkan. Dan di sini mungkin sedikit saya tekankan. Menyembuhkan itu bukan cuma tadi infirmity dan juga sickness. Artinya kelemahan kita maupun sakit penyakit kita. Karena banyak juga orang yang harus disembuhkan jiwanya. Karena beban berat, depresi, stres. Tapi kabar baiknya Yesus sudah bayar semua itu. Makanya dia bilang, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Dia bukan saja mau menyembuhkan fisik kita tapi juga jiwa kita. Sehingga kita semua wanita-wanita yang luar biasa ini bisa punya jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Dan kita melayani Tuhan. Membagikan kabar baik. Ini penting ibu-ibu. Kenapa? Karena bahkan anak-anak sekarang aja makanya suka dibilang generasi stroberi. Kenapa sih? Karena rentan. Gampang, makanya katanya perlu healing terus kan ya. Ketemu sini mau jalan-jalan biar healing. Itu apa sih maksudnya? Jiwanya bermasalah. Karena mereka gampang stres. Ketemu tantangan sedikit kok stres. Kita sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka punya jiwa yang sejahtera. Untuk gak gampang stres gitu loh. Ya enggak? Untuk tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang kuat. Dimulai dari kita sebagai orang tua yang mengerti kebenaran. Amin. Nah, tadi kita udah lihat ya bahwa sejak awal sampai akhirnya nanti selalu Tuhan ingin menyembuhkan. Kebenaran yang kelima. Nah ini, seringkali banyak orang Kristen itu kan mau mencari alasan ya. Kenapa dong tapi ada orang Kristen, hamba Tuhan atau bahkan orang yang sangat setia mereka sakit. Dan mereka cari-cari kebenaran atau penjelasan dari Alkitab. Sering gak kita suka dengar, Paulus aja yang udah kayak gitu, itu masih sakit. Makanya dia ngomong ada duri dalam daging. Sering gak? Ada yang pernah dengar gitu gak? Nah, saya masukin di sini, kebenaran yang kelima. Duri dalam daging Paulus itu bukan tentang sakit penyakit. Coba kita baca. 2 Korintus 12 ayat 7-10.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu apa? Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Ini aja udah Paulus sendiri udah ngomong, seorang utusan iblis. Apa maksudnya? Di sini Paulus bilang, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi di sini kita banyak orang tuh suka pakai ayat ini untuk memperlihatkan bahwa tuh Paulus aja berdoa nggak dijawab sama Tuhan, gitu loh ya. Tuhan bilang cukuplah anugerahku padamu, gitu loh. Padahal ini bukan tentang sakit penyakit ibu-ibu. Coba kita lanjutkan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang gitu ke Paulus. Tapi itu bukan tentang sakit penyakit. Coba kita baca lanjut. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam apa? Kelemahan. Di dalam apa? Siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Oleh karena Kristus. Di situ Paulus nggak ngomong sakit. Nah, duri dalam daging ini kalau kita pakai ada cara untuk mengerti Alkitab itu dengan melihat apa sih kata itu pertama kali dipakai itu untuk apa gitu loh ya. Nah itu muncul salah satunya di Bilangan. Jadi di Perjanjian Lama itu bicara tentang duri juga. Di situ dikatakan tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri ini dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Nah duri di dalam daging, tadi kan duri di dalam lambung ya, itu bicara tentang orang yang menganiaya Paulus. Karena kita harus tahu, semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Dosa kita, sakit penyakit kita, kutuk kita. Tapi ada satu yang Yesus gak bayar dan kita harus lalui. Apa sih? Penganiayaan. Yesus bilang kalau kamu jadi muridku, kau mengikut aku, kamu pasti akan dianiaya. Kamu gak akan lebih besar dari gurumu. Ya enggak? Itu bicara tentang penganiayaan. Paulus itu mengalami penganiayaan karena di Bilangan itu juga dibilang penduduk negeri itu. Maksudnya itu orang-orang Kanaan kalau gak dihalau, dia akan menjadi seperti duri dalam lambungmu. Itu duri dalam daging. Tapi bukan sakit penyakit. Ada di Korintus kalau gak salah 2 Korintus 11 Paulus bilang gini, aku tuh udah lewatin semua. Dalam kesesakan, dalam kelaparan, penganiayaan, semuanya dia sebutin. Tidak satu pun dia sebut bahwa sakit penyakit. Karena duri dalam daging bicara tentang orang yang menganiaya karena iman Paulus kepada Yesus. Nah, kalau kita udah paham ini artinya memang gak ada alasan untuk kita menahan-nahan sakit penyakit yang kita alami itu dengan alasan bahwa mungkin Tuhan mau pakai ini. Gak bisa ada alasan lagi. Karena tadi kita juga udah baca Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan sakit penyakit. Supaya apa? Supaya kita gak perlu tanggung apa yang Yesus sudah tanggung di kayu salib. Amin. Nah kebenaran yang ke-6, nah ini penting. Alam maut itu tidak punya kuasa atas orang percaya. Ya, kalau kita lihat di Matius 16, ini Yesus bertanya sama murid-muridnya gini loh. Kata orang-orang siapa aku itu? Gitu kan? Terus kan murid-murid bilang, oh ada yang bilang kamu tuh Yohanes Pembaptis, kamu Elia, kamu nabi yang akan datang. Tapi lalu Yesus bertanya langsung kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Dan Petrus yang jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah Yesus bilang gini, di atas batu karang ini
Di atas pewahyuan bahwa engkau mengakui aku sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang itu aku akan dirikan gerejaku. Dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Wow. Apakah kita semua di sini yang hadir di sini sudah mengakui bahwa dia adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Artinya alam maut tidak berkuasa atasmu. Karena engkau adalah gereja Tuhan. Dan luar biasanya dalam bahasa Inggris alam maut ini disebut the gates of hell. Artinya pintu neraka. Kenapa pintu? Karena memang iblis tuh sedang mengurung orang di dalam alam maut itu. Orang yang di dalam alam maut itu nggak gampang mau keluar begitu aja. Kita yang di luar juga nggak bisa menyelamatkan orang yang di dalam. Tapi Yesus bilang alam maut tidak berkuasa atasmu. Sakit penyakit itu adalah bagian dari maut. Tadi kita udah baca ya. Sakit penyakit tidak berkuasa atasmu. Dan di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Bahkan waktu Yohanes melihat penglihatan tentang Yesus, dikatakan seperti ini. Yesus bilang, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Wow, jadi waktu Yesus mati, dia tuh sedang membuka kunci kerajaan maut. Sehingga orang percaya gak perlu lagi masuk ke situ. Dan bahkan kalau kita lihat di Matius 16, Yesus melanjutkan seperti ini. Alam maut tidak berkuasa, tidak akan menguasainya. Kepadamu juga akan aku beri kunci apa? Kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Maksudnya apa sih ikat lepas? Itu maksudnya apa yang kamu izinkan terjadi di bumi, sorga backup. Tapi kalau kamu tidak izinkan sakit penyakit itu datang di dalam hidupmu, maka sorga juga tidak akan izinkan. Wow, kita dikasih kunci kerajaan. Bahkan dengan kunci kerajaan itu harusnya kita bisa tendang gates of hell tadi itu. Pintu kerajaan maut untuk apa? Kita membawa tawanan-tawanan keluar. Itu sebabnya Yesus bilang, Roh Allah ada padaku oleh karena dia telah mengurapi aku. Untuk memberitakan kabar baik, melepaskan orang-orang yang terbelenggu, melepaskan tawanan. Membuat orang yang buta bisa melihat dan memberitakan kerajaan Allah telah datang. Kita semua sekarang yang percaya kepada Yesus, kita tuh punya roh yang sama. Seperti yang Yesus dulu ada di bumi ya, roh Allah juga ada di dalam Yesus. Artinya apa? Kita bisa sama seperti Yesus. Kita bisa ngomong, roh Allah ada padaku. Oleh sebab dia telah mengurapi aku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Itu yang saya lakukan sekarang. Memberitakan kabar baik bahwa Tuhan tidak menghendaki engkau sakit. Memberitakan kabar baik bahwa sakit penyakit bukan kehendak Tuhan dan sudah ditebus, dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Untuk apa? Memberitakan kabar baik dan apa? Membebaskan para tawanan. Saya diberi kunci kerajaan sorga itu. Dan begitu juga ibu-ibu semua di sini. Gak peduli sudah berapa lama kita ada di dalam Yesus. Kalaupun baru kemarin kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tuh sama-sama diberikan kunci kerajaan sorga. Diberikan otoritas untuk berkata tidak kepada sakit penyakit. Tidak kepada maut. Seringkali ibu-ibu, hanya karena kita kurang pengertian, iblis bisa tipu kita. Saya juga sudah kehilangan suami saya. 2010 dia meninggal. Dan waktu itu saya berusaha membangkitkan dia, doa 2 hari bersama jemaat dan pastor saya pada saat itu.
Tapi suami saya memang mau pulang, nggak bisa dipaksa. Tapi kita yang sekarang sudah mengerti firman, jangan ada yang mau pulang cepat-cepat. Amin. Kenapa? Karena masih banyak yang harus kita lakukan di sini. Amin. Ada betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang bisa perlu kita beritakan kabar baik. Ini bukan masalah kecil. Karena tidak ada jalan lain menuju Bapa di sorga selain nama Yesus itu. Ya enggak? Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itu waktu kita terima kebenaran ini, tangkep. Pertama-tama untuk diri kita. Waktu ada sakit penyakit mau ketok-ketok pintu, jangan dibukain ya. Jangan disuruh masuk dibikinin teh. Ayo yuk kita disayang-sayang, dielus-elus gitu ya. Soalnya ini udah keturunan. Emang udah 4 keturunan semuanya. Ibu saya, nenek, semuanya sakit diabetes. Gitu. Nah itu artinya kita lagi sayang-sayang tuh sakit penyakit. Ya enggak? Tapi kalau kita tahu kebenaran saat ini dan itu memuliakan Tuhan loh. Makanya firman katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya waktu kena COVID tahun 2022, saya tuh tolak semua sakit penyakit itu. Saya bilang ini semua kebohongan, ini bukan bagian saya, ini bukan warisan saya, kamu harus pergi. Ya enggak? Karena apa? Karena kemenangan kita, kesaksian kita membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Makanya dibilang kita tuh kepenuhannya Yesus, artinya kita tuh representasinya di bumi. Bagaimana kita mau menceritakan tentang Yesus kalau kita nggak pernah bisa menampilkan bagaimana kuasanya kita nikmati dalam hidup kita. Ya nggak? Ini waktunya. Waktu kita mengerti kebenaran, kita nggak akan tinggal diam. Ya nggak? Kalau ada yang mulai ketok-ketok, langsung. Ini dengan perkataan. Kan kita selamat dengan apa? Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Mengaktifkan iman itu caranya cuma gitu. Ada yang mulai ketok-ketok, perkatakan. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Aku tidak percaya, aku perintahkan semua sakit penyakit ini pergi dalam nama Yesus. Praktekin. Emang gak bisa pasif. Gak bisa pasif. Tapi kita iman itu aktif. Ya enggak? Tapi kita harus aktif. Anak-anak kita, suami kita. Waktu dimulai dari kita tahu janji Tuhan. Oh, anak-anak kita kalau ada yang mau mulai mencuri atau apa. Pakai otoritas kita. Ingat tadi, kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepada kita. Apa yang kita izinkan, diizinkan sorga. Kita lepasin dong. Roh takut akan Tuhan. Ya kan? Roh taat kepada orang tua. Dan kita ikat kuasa apapun yang mau mencuri. Aku ikat segala roh pemberontakan. Aku ikat setiap roh pembangkangan. Setiap roh yang mau mencuri, membunuh, membinasakan aku dan keluargaku. Aku tidak izinkan. Aku ikat kuasamu. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita harus tahu alam maut tidak berkuasa atas kita. Pintu neraka itu gak punya kuasa atas kita. Kenapa? Kita udah punya kuncinya. Kunci kerajaan sorga. Bahkan Tuhan Yesus sekarang mau kebenaran yang ke-7 yang terakhir. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa Yesus pulang ke rumah Bapa? Dia bilang kan, akan lebih baik kalau aku pulang. Karena aku akan kasih rohku. Supaya apa? Supaya banyak Yesus yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Orang percaya bisa bergerak, melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita dipanggil untuk apa sih? Kita bisa melayani juga seperti Yesus melayani. Roma 8 ayat 11 ini satu kebenaran yang sangat memerdekakan saya. Dibilang seperti ini. Kebenaran yang ke-7 ya slidesnya. Jika roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalammu, maka roh Dia yang membangkitkan Yesus itu akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana.
Wow. Coba ya, siapa di sini yang percaya Yesus? Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya bahwa Roh Allah ada di dalammu? Percaya bahwa roh yang ada di dalammu adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukan di sebelah kanan Bapa di sorga? Nah, Roma 8 tuh bilang gini, jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukan Yesus di sebelah kanan Bapa itu ada di dalammu, maka roh Dia itu akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana. Artinya apa? Saya dulu tuh kalau mau sembuh ya, mungkin harus cari pendeta dulu, harus datang ke KKR untuk terima kesembuhan. Tapi sekarang waktu saya tahu, wow, saya punya roh yang membangkitkan Yesus ada di dalamku. Kalau saya mulai agak greges-greges, agak gak enak badan, saya langsung berkata, roh yang ada di dalamku saat ini juga memberikan hidup kepada setiap sel tubuhku. Saat ini juga aku kuat, aku sehat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tuh bisa menerima kesembuhan itu begitu saja. Karena roh Dia yang namanya Jehovah Rafa itu ada di dalam kita. Roh itu yang akan memberikan hidup kepada setiap sel tubuh kita. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang apa, mulai lepaskan. Makanya dikatakan gini, dari perut kita akan mengalir aliran air kehidupan, ya enggak? Nah, artinya apa? Ada kehidupan di dalam kita. Makanya kita dengan iman kita alirkan aja. Buat diri kita sendiri maupun buat orang yang kita layani. Gak perlu tunggu benihin, gak perlu tunggu pimpinan kita, gembala kita. Kalau kita lihat ada orang membutuhkan kesembuhan, semua orang percaya. Makanya di dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Karena ada roh yang menghidupkan Yesus itu di dalam kita. Dan perlu kita hanya mengalirkannya untuk melayani apapun yang ada di sekitar kita. Kalau bahkan kita datang ke satu tempat, rasanya kok kering banget ya. Rasanya apa? Kita alirkan, kita tuh pembawa hadirat Tuhan. Kita pembawa roh Allah, alirkan kehidupan itu. Amin. Waktu kita tahu 7 kebenaran ini, maka kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. Karena kita tahu Kristus telah memerdekakan kita dari sakit penyakit. Tidak boleh lagi ada kebohongan, tidak boleh kita izinkan. Kenapa? Karena kita udah merdeka. Jika anak memerdekakan kamu, maka engkau sungguh-sungguh merdeka. Waktu kita alami sesuatu, kita mau percaya firman atau kita mau percaya tubuh kita? Kalau kita mau percaya firman, kita bisa bilang, mungkin di tubuh saya begini, tapi saya tahu kebenarannya adalah oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Aku terima kesembuhan itu. Dan sakit kita akan demikian aja bisa lenyap. Kita gak fokus pada sakit penyakit kita, kita fokus kepada karya salib Yesus. Amin. Sekarang saya mau bertanya, pertanyaan yang sama tadi di awal. Siapa yang percaya bahwa sakit penyakit itu bukan warisan kita? Puji Tuhan.